Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam acara sapaan rohani dari GKJ Cakraningrat di kanal YouTube. Saya mengaturkan salam, salum, kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu ada pada saudara Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pada saat ini kita akan merenungi kembali sabda Tuhan yang terambil dari Yakobus 5. Kita akan merenungi sabda Tuhan dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15a. Dengan perikop di sini yaitu mengenal sumpah dan doa untuk orang sakit. Tapi marilah sebelum kita merenungi sabda Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah kami yang Maha Kudus, Maha Mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terkuduslah kerajaan-Mu kekal selamanya. Di saat ini kami mengaturkan sembah sujud kami. Puji dan syukur kami Tuhan. Karena betapa luar biasa kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini bahkan Tuhan memperkenankan kami kembali menggumuli sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Memberikan pencerahan kepada pikiran kami, hati kami, jiwa kami. Hingga kami akan benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari firman yang akan kami gumuli ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hingga kami benar-benar layak menggumuli sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kami mohon pertolongan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hingga apa yang akan kami sampaikan benar-benar hanya datang dari-Mu, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sapaan rohani ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15a. Dengan perikop yang diberikan dari LAI, yaitu mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa tetapi yang terutama saudara, janganlah kamu bersumpah. Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
sebagai orang Kristen pengikut Kristus, kita tidak diperkenankan bersumpah, apalagi bersumpah dalam nama Tuhan. Itu berdosa bagi kita semua. Karena apa? Karena sumpah bagi kita yaitu akan mendukakan Tuhan. Tidak seperti orang zaman dulu, orang Yahudi itu sering mengatakan sumpah, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat zaman sekarang di sekitar kita, kadang-kadang kalau kita belanja di pasar, banyak para penjual, pedagang kadang-kadang mengatakan, sumpah ini belum ada labanya. Kami berikan segini, harganya segini. Benar, aku bersumpah. Kadang-kadang demikian yang sering kita dengar. Apalagi kadang-kadang kita dengar nama Tuhan disebutkan dengan semena-mena. Ini saudara Bapak Ibu yang sering kita dengar dari saudara-saudara kita yang tidak tahu apa itu arti sumpah. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan pernah mengangkat sumpah di dalam kehidupan kita yang tidak ada artinya. Bahkan kita kalau di dalam lembaga pengadilan, bagi orang-orang yang beragama Nasrani, kita mengatakan janji, bukan sumpah. Bapak Ibu, dari dulu sejarah di Alkitab mengatakan, kalau kita mengingat tentang Petrus yang saat itu mengatakan sumpah pada saat Tuhan Yesus disiksa karena ketakutan dari Petrus. Petrus menyangkal diri, menyangkali bahwa dia bukan sahabat Tuhan Yesus Kristus. Dia bersumpah. Padahal Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Tapi Petrus tidak tahu bahwa bersumpah itu adalah dosa. Bersumpah adalah hal yang mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu, jangan bersumpah. Karena bersumpah, apalagi kalau di Alkitab ini dalam Yakobus 12 dikatakan, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi. Hanya demi surga dan demi bumi tidak diperkenankan. Apalagi demi nama Tuhan yang Maha Kudus. Karena kalau kita bersumpah, apalagi demi nama Tuhan, itu adalah merendahkan kemuliaan dan kewibawaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di Yakobus 12 yang kita renungkan saat ini adalah petunjuk-petunjuk bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus. Kalau yang ayat 13 disampaikan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kita harus mempunyai hikmat di dalam kehidupan ini. Hikmat kebijaksanaan yang benar, yang datang dari Tuhan. Bukan hikmat yang datang dari kita. Bukan kebijaksanaan dari dalam diri kita atau dari manusia. Itu belum tentu benar. Hikmat yang paling benar adalah dari Tuhan. Maka di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kita mempunyai hikmat.
hikmat yang kita mohon dari Tuhan. Kita harus bisa menyikapi bila ada saudara kita yang menderita, yang lagi sengsara, yang lagi ada di dalam pergumulan yang berat. Kiranya kita dukung dalam doa. Ini kewajiban kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita harus ikut merasakan betapa beratnya penderitaan saudara kita. Betapa sengsaranya saudara kita. Untuk itu mari kita dukung di dalam doa. Semoga apa yang dialami oleh saudara kita itu cepat pulih kembali. Cepat berakhir di dalam penderitaannya. Dan kembali untuk berbahagia. Kembali di dalam kehidupan yang baik. Maka inilah firman Tuhan yang mendorong kita untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Kadang Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menderita. Saudara kita, tetangga kita, teman kita. Kadang kita tidak peduli. Malah justru ada sebagian yang kadang dia malah mengucap syukurin kamu. Karena perbuatan kamu menderita. Kadang ini hal-hal yang kadang keluar dari diri kita. Dari pikiran kita. Dari ucapan kita. Nah, ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita saling menolong. Kita ikut merasakan. Kita punya rasa kasih. Bila melihat, bila mendengar, bila mengetahui saudara kita dalam kondisi yang sengsara. Saudara kita yang dalam kondisi menderita. Mari kita doakan, kita angkat doa supaya saudara kita terlepas dari penderitaan, dari kesengsaraan. Itu yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Yang B, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Maka dari itu, kalau ada saudara kita yang bergembira, yang kadang mempunyai berkat yang banyak, dia bergembira. Kadang kita malah itu dapatnya dari tidak benar atau yang lain-lain yang kita katakan. Jangan sampai demikian. Kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sedang merasakan sukacita, marilah kita dukung dengan sukacita. Kita ajak mereka untuk memuji Tuhan. Kita ajak mereka untuk bernyanyi, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang didapat dari kegembiraan, dari berkat, karunia, itu datangnya hanya dari Tuhan. Kadang ada yang mengatakan, ini karena usaha saya bisa bergembira. Karena ini usaha saya, berkatnya melimpah. Saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita harus mengingatkan bahwa semua itu hanya datang dari karunia, berkat, cinta kasih Tuhan. Dan dengan demikian kita ajak saudara kita yang sedang bergembira itu, mari kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati saudara, memberikan saudara kegembiraan, memberikan saudara berkat yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyi demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah sifat yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 14 disampaikan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan dilanjut dengan ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering ada saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Ini kewajiban kita untuk menengok, memberi semangat, memberi penghiburan. Dan kita ajak saudara kita untuk berdoa. Dan memang kalau perlu kita ajak para majelis, penatua, bahkan pendeta untuk mengunjungi saudara kita yang sakit. Kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara kita yang sedang sakit. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Di sini juga dituliskan, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Di dalam kehidupan gerejawi, ada saudara kita yang memakai minyak yang dinamakan minyak urapan. Yang memang minyak ini sudah didoakan, dan pada saat menjenguk saudara yang sakit, minyak ini dioleskan. Tapi bukan itu yang bisa menyembuhkan. Bukan itu yang menyebabkan sembuh. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Doa yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-15 disampaikan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Bagaimana doa yang lahir dari iman? Kadang-kadang kita berdoa hanya sekedar sebagai hafalan. Kita berdoa hanya sekedar mengucap kata-kata. Tapi pikiran, hati, iman kita tidak tertuju kepada Tuhan untuk doa yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan harus benar-benar dengan kekuatan iman kita. Kalau tidak ada iman di dalam diri kita, percuma kita menyampaikan doa. Kita mengaturkan doa kepada Tuhan. Kita mempunyai permohonan kepada Tuhan. Sulit Tuhan untuk mengabulkannya. Kita harus berdoa benar-benar dengan keyakinan yang teguh bahwa iman kita mengimani apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikannya. Inilah keyakinan iman kita. Doa yang disertai dengan iman yang kuat. Tuhan Maha mendengar. Tuhan tentu akan mengabulkan doa kita. Dan di sini dituliskan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita yakini ini. Kalau kita mendoakan orang sakit, kalau kita tidak yakin dengan iman kita mendoakan orang sakit, sulit orang sakit itu akan sembuh. Tapi kalau kita yakin dengan iman yang kuat di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, Tuhan Maha mendengar, tentu akan memberikan apa yang kita minta. Berkat Tuhan akan turun ke dalam saudara kita yang sedang sakit yang kita doakan. Dan Tuhan akan berkenan menyembuhkannya. Ini harus dengan kekuatan iman yang ada di dalam kita, di dalam doa kita. Bahkan di sini Tuhan akan membangunkan dia.
Kadang orang sakit yang sangat lemah, yang bangun tidak bisa, bahkan sudah tidak mempunyai harapan. Firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan akan membangunkan dia. Ini luar biasa. Karena di dalam doa yang lahir dari iman akan dikabulkan Tuhan. Dan ini harus kita amini. Ini harus kita yakini. Dan semoga apa yang telah kita renungkan semuanya Bapak Ibu Saudara kita amini. Dan kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita yakin di dalam pertolongan Roh Kudus yang menerangi pikiran, hati, jiwa kita, kita akan berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Hikmat Tuhan kiranya akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari perenungan kita saat ini, kiranya kita dapat menjalankan semuanya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.